Kita bertemu lagi di dalam program kita Daily Devotion. Biarlah iman kita semakin kuat dan firman Tuhan terus menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk melangkah dan menghadapi setiap situasi dalam hidup ini. Jika saudara diberkati dengan program ini, saudara dapat mendukung kami dengan subscribe, dengan memberi like, dengan menekan tombol lonceng, sehingga saudara bisa menerima setiap update yang kami share, yang kami beritakan. Pada kesempatan ini, secara khusus kita akan membahas tentang prayer matters. Biasanya masalah doa yang terjadi, yang secara khusus kita akan bicarakan adalah doa yang belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kita akan belajar dari figur-figur di dalam Alkitab, saudara, supaya bisa memberikan semangat, memberikan pengetahuan, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, perlu menjadi catatan kita bahwa tidak setiap doa itu dijawab oleh Tuhan, atau setiap doa belum tentu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kita percaya banyak doa-doa kita yang didengar dan dijawab oleh Tuhan, baik secara langsung ataupun memerlukan waktu, dan kita sudah alami hal-hal itu. Banyak juga orang-orang di luar sana yang memang keinginan mereka, apa yang mereka harapkan itu terkabul. Artinya doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah doa yang belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan lihat, saudara, dari mulai ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku dalam hal ini, Rasul Paulus, jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Di ayat ini Paulus bersaksi tentang dirinya sendiri, bukan narsis, saudara, tapi memang dia mau men-share kepada kita hal yang jujur yang memang dia alami. Paulus di sini menyaksikan bahwa Tuhan sangat mempercayakan kepadanya hal-hal yang luar biasa. Bahkan, saudara, ayat kedua dikatakan di dalam pasal yang sama, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tahu di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini berbicara Paulus. Paulus dipercayakan Tuhan pernyataan, dia melihat surga sampai tingkat yang ketiga. Dan menurut ayat ini, itu tidak dipercayakan kepada rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan yang lain pada masanya atau pada masa sebelumnya. Tetapi itu dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Dan saudara bisa baca pada ayat ketiga, ayat keempat, dan seterusnya. Dia diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Hal yang luar biasa. Tetapi Paulus di sini, di ayat ke-7, saudara, supaya tidak meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, Paulus mengakui loh itu luar biasa. Maka Paulus diberi suatu duri dalam daging. Paulus diberi suatu ketidaknyamanan, sesuatu hal yang mengganggu sekali panggilannya sebagai hamba Tuhan, yang membuat mungkin dia menderita, yang membuat mungkin dia sakit, yang membuat mungkin dia intinya tidak nyaman, saudara. Yaitu dia katakan seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada ketidaksempurnaan yang Tuhan berikan di dalam diri Paulus. Tentang hal itu, nah ini kita masuk kepada poinnya, saudara ya. Tentang hal itu, Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Saudara ingat, sebagai anak Tuhan kita perlu berdoa. Dalam Lukas 18 ayat pertama Tuhan Yesus sudah sampaikan, dan saudara bisa lihat itu di daily devotion kita yang sebelumnya, bahwa Tuhan meminta kita agar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab kadangkala berdoa itu menjemukan. Apa yang kita harapkan tidak terkabul, apa yang kita harapkan lama sekali terjawabnya, atau bahkan jangan-jangan tidak terjawab.
tetapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Demikian halnya dengan Paulus. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa sampai Alkitab katakan sudah 3 kali dia berdoa. Dan di doa yang ketiga kali, Paulus mendengar Roh Kudus, suara Tuhan berbicara di dalam hatinya, di dalam dirinya. Ayat 9. Oh ya, saya lanjutkan dulu. Paulus sudah 3 kali berseru. Apa isi seruannya? Supaya duri dalam daging itu, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Supaya dia enak gitu melayani Tuhannya. Kok melayani Tuhan ada penderitaan? Kok melayani Tuhan ada penderitaan? Kok melayani Tuhan ada masalah? Kok melayani Tuhan ada duri? Kok melayani Tuhan banyak sekali ketidaknyamanan yang didapatkan, yang dirasakan Paulus. Kita nggak tahu bentuk duri dalam daging ini apa. Ada banyak penafsiran. Yang pasti ini adalah hal yang membuat Paulus menderita dan tidak nyaman. Nah, saudara, ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan. Saudara, kita lihat Tuhan menjawab, tapi jawaban Tuhan di sini kalau nanti kita perhatikan enggak seperti yang Paulus doakan. Jawaban Tuhan ini tidak seperti yang Paulus doakan, yang Paulus harapkan. Kita lihat ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maksudnya kalau kamu dengan duri dalam daging itu, dengan masalah, dengan ketidaksempurnaan yang kamu miliki, tetapi kamu tetap maju, kamu tetap semangat, kamu tetap bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, maka itu akan bisa memberi kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang banyak bahwa mereka gak boleh menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah membuat kita berhenti, membuat kita stop, membuat kita menyerah. Doa yang tidak dijawab pun, yang gak sesuai dengan harapan kita, jangan sampai membuat kita stuck, membuat kita menyerah. Kita harus terus berbakti, mengabdi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kita lanjutkan, saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya apa? Paulus belajar untuk bersyukur. Paulus belajar untuk menerima. Paulus belajar untuk setia dalam proses. Dan Paulus belajar bahwa setiap penderitaannya ini gak akan membuat dia semakin turun. Justru akan menaikkan level di dalam kehidupannya. Sehingga orang banyak diberkati lewat hidupnya. Jangan menyerah. Ayat 10 ini luar biasa. Ini keputusan Paulus. Ingat, bersyukur itu keputusan, bukan karena keadaan. Ya, bahagia, sukacita, damai sejahtera itu keputusan, bukan karena keadaan. Oh, karena diberkati, karena semua tenang, karena semua oke, kita populer, kita banyak koneksi dan sebagainya, kita jadi damai. Enggak, saudara. Tapi kalaupun hal yang terjadi, keadaan tidak berpihak kepada kita, tidak mendukung kita, membuat kita susah dan sebagainya seperti Paulus, sukacita, damai, dan bersyukur harus tetap jadi keputusan kita. Ayat 10, Paulus berkata hal yang luar biasa. Karena itu aku senang. Oh, luar biasa, saudara. Dia senang dan rela. Bagaimana kita sampai pada level ini, saudara? Senang dan rela dalam penderitaan, kelemahan, kesusahan itu, saudara. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Banyak orang pikir ikut Tuhan itu senang, ikut Tuhan itu diberkati dan sebagainya. Enggak selalu, tapi percaya ada berkat di balik semua itu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yes, kita bisa bersaksi, saudara. Ketika penderitaan datang, aku tetap kuat. Ketika penderitaan datang, aku tetap mengerjakan bagianku dengan sungguh-sungguh. Kita bisa terus bersaksi. Saudara ingat tentang Yesus di Taman Getsemani? Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah. Dia adalah, saudara, Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia menjadi manusia karena kita. Dia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tetapi ketika dia berdoa, pada satu titik, dia berdoa 3 kali juga, saudara. Pada satu titik dia berdoa, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi dia katakan, dia harus serius, saudaraku, kepada kehendak Tuhan.
Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Saudara, kehendak Yesus nggak dikabulkan oleh Bapa di surga. Cawan itu nggak berlalu, cawan itu harus diminum sampai habis oleh Yesus. Itulah cawan murka Allah. Itulah yang bikin Yesus sedih, saudara. Cawan murka Allah, cawan penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita. Cawan penghakiman Allah atas dosa manusia, semua harus Yesus tanggung sampai selesai. Dan di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Saudara, dia lakukan kehendak Bapa, sekalipun tidak sesuai dengan keinginannya. Ingat, nggak semua doa tidak dijawab Tuhan. Banyak doa yang dijawab Tuhan. Tetapi tatkala doa kita tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Lakukan terus bagian kita. Tetap kreatif, tetap kasih respon yang tepat atas setiap persoalan masalah kita. Tetap berdoa, Tuhan memberkati kita. Amin.